Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam. Welcome to Osmara Top Part 3. Anjay. Jadi yang ke vlog ketiga kita ini kita akan menceritakan tentang pengalaman kita selama di OSIS SMA Negeri 2 Klaten. Ya, benar sekali. Jadi di video kali ini pengalaman dari Mas Lia, pengalaman dari saya kan kita bagi ya. Kita akan sharing-sharing gitu ya. Jadi mengenai pengalaman saya selama 2 tahun di Osmada Dan saya selama 1 tahun. Tapi walaupun saya baru 1 tahun, tapi sudah banyak pengalaman yang akan saya ceritakan hari ini. luar biasa tentunya pengalaman kita ini. Yang pertama, mau cerita pengalaman tentang apa dulu nih Mas? Kalau saya sendiri bercerita mengenai angkatan saya dulu. Oh, boleh. Waktu dulu itu memang Dari awal masuk lah Mas. ya, dari awal masuk. Saya kan kebetulan bukan SMP dari Kabupaten Klaten. Oh, berarti SMP-nya di luar Klaten Ya, saya dulu SMP di luar Klaten, lalu masuk di Smada. Waktu di masuk Smada kan masih belum kenal sama siapa-siapa, belum tahu ya di SMA Negeri 2 Klaten itu apa yang unggul, Ya, apa yang saya mau ikuti, dan apa yang bahkan saya ingin kembangkan. Lalu saya bertanya-tanya ke teman-teman saya, ternyata ayo masuk inilah, masuk inilah, masuk inilah. Memang tawarannya sangat menggiurkan, semua kegiatan dan organisasi di SMA Negeri 2 Klaten sangatlah bagus-bagus. Tetapi saya sangat percaya waktu itu saya diajak oleh teman saya untuk mengikuti seleksi OSIS ini. Nah, awalnya sih emang coba-coba. Saya juga dulu SMP tidak pernah mengikuti OSIS. Terus hanya berbekal pengalaman organisasi yang lain, tapi tidak berbentuk OSIS. Nah, saat itu saya diajak oleh teman saya, lalu daftar, join ke rekrutmen, ya. Terus ikutin tahapan seleksinya. Nah, pada saat tahapan seleksi itu saya mulai belajar mengenai Osmada itu ternyata seperti ini. Waktu seleksi itu kita sudah dibimbing secara tidak langsung oleh kakak kelas saya untuk menjadi bakal calon Osmada ke depannya, seperti itu. Kalau kamu sendiri gimana? Nah, kalau dari persiapan, tadi kan itu persiapan secara pribadinya Mas Lia ya. Sekarang aku mau coba ceritain awal seleksi itu bareng teman-teman yang akhirnya sekarang terpilih menjadi 22 orang Osmada gitu ya. Iya. Terkhusus buat angkatan saya, angkatan kelas 11 yang sekarang, itu dulu kita ikut seleksi itu pas MPLS teman-teman, itu awalnya. Jadi ketika MPLS hari ketiga atau hari terakhir, itu dari kakak-kakak OSIS itu menawarkan, ayo siapa yang mau join OSIS, tinggal di sini dulu, maksudnya tinggal di aula dulu. Tinggal di aula dulu. Saat itu jujur, aku sendiri bimbang. Aku melu apa ora ya? Bingung. Soalnya apa? Wah, aku tuh naik SMA, naik melu sosokan, oke. Wah, aku tuh awalnya ikut keluar dulu teman-teman, ikut totok main pulang. Jadi keluar pintu dulu, teman-temanku yang lain udah pada keluar, aku masuk lagi. Biar semuanya nggak tahu. Iya, biar nggak tahu kan aku seleksi, jujur ini ya. Aku keluar dulu, habis itu masuk, dan di situ itu awalku daftar ke OSIS, dan akhirnya aku dan teman-temanku yang kurang lebih 50-an orang apa ya di awal masuk itu. Iya Mas? Lebih. Oh, bahkan lebih dari 50 orang itu seleksi bareng, dan bagusnya dan yang nggak pernah saya lupakan, walaupun kita itu kompetitif di situ harus saling menunjukkan apa yang kita miliki, tetapi kebersamaan itu teman-teman itu bukan seperti sebuah persaingan yang harus membunuh satu sama lain, enggak, Bukan. tapi ya memang kita menunjukkan apa yang kita miliki dan saling support satu sama yang lainnya. Dan di situ benar-benar aku merasakan kekeluargaan yang erat bersama teman-temanku satu angkatan seleksi. Dan ketika diumumkan siapa yang lolos dan siapa yang tidak, jujur ya, untuk teman-temanku yang nggak lolos itu ada yang sampai nangis Mas. Padahal dia itu orangnya badannya keker loh Mas, rambutnya jabrik, tapi di situ benar-benar karena dia nggak lolos akhirnya dia menangis. Dan itu yang jadi di aku sendiri tuh kayak tersentuh gitu loh Mas. Wah, ini berarti temanku benar-benar mau masuk OSIS tapi gagal. Memang perlu waktunya ya. Dan aku harus bisa membuktikan ke orang-orang, ke temanku ini khususnya, bahwa aku udah terpilih dan aku harus berusaha yang terbaik untuk bisa menjawab
tanggung jawab yang diberikan. Itu Mas kalau dari aku. Jadi pada intinya itu di Osmada itu walaupun kalian waktu SMP tidak pernah mengikuti organisasi, kalian di SMP tidak pernah ikut apa-apa, itu nggak menjamin, bukannya nggak jamin, itu bukan jadi patokan kalian untuk ikut Osmada. Ya. Katanya kita berdua ini dulu SMP-nya juga tidak mengikuti OSIS, tapi nyatanya sekarang setelah di SMA kita malah terpilih. Bahkan teman-teman saya yang dulu ikut seleksi, yang dulu SMP-nya pernah mengikuti OSIS, itu pun tidak lolos. Nah itu teman-teman, jadi jangan berpikir bahwa aku belum pernah ikut organisasi, aku bakal nggak lolos. Enggak gitu, Bukan. karena semua ditentukan saat seleksi nanti. Bukan masa lalu yang menentukan, tapi masa depanmu sekarang Dan masa ini. ya yang harus kamu tentukan. Gitu teman-teman. Jadi nggak usah takut buat daftar ya Mas ya. Karena pendaftaran Osmada masih buka sampai tanggal 27 Juli. Nah, karena masih tanggal Berapa ini ya? 22. Tanggal 22, masih 5 hari lagi. Masih waktu yang cukup panjang buat teman-teman pendaftar. So, jadi ayo join ke Osmada dan selanjutnya masih ada pengalaman yang masih menambahkan. Sekarang kita mau bahas pengalaman tentang apa nih? Kalau saya mau bahas tentang event dulu. Oh boleh, pengalaman lulus event berarti ya? Ya. Awalnya emang saya itu belum tahu kalau OSIS di SMA itu ternyata setahu saya OSIS itu cuma waktu SMP, OSIS di SMP saya itu cuma sebagai yang sidak-sidak lah, sebagai yang melaporin dari pengumuman dari sekolah ke siswa lah, terus sebagai koordinator siswa untuk mau kemana. Jadi ternyata berbeda sekali sama yang di SMA. Nah, waktu SMA, apalagi di SMA Negeri 2 Klaten ya. Nah, jadi OSISnya itu sebagai pengendali kegiatan siswa, bukannya pengendali. Jadi yang sebagai pelaksananya, Ya, yang turun nah, tangan langsung. langsung secara di lapangannya. Terus jadi beda gitu loh sama yang waktu SMP. Terus waktu itu awal-awal seleksi itu kita sudah ikut sertakan sebagai panitia Ornas Hari Olahraga Nasional. Nasional. Nah itu kita seperti kelas meeting akan tetapi berbau olahraga. Nah waktu itu kita sama yang lain itu belum saling kenal, tapi harus terlaksananya acara itu supaya lancar. Berarti harus dipaksa kompak gitu ya? Kompak harus. Tapi nyatanya itu sudah bisa terlakukan dengan lancar, dengan sukses. Selanjutnya waktu itu seleksi yang kesekian kalinya, terus pada saat hari ulang tahun. Jadi pada hari ulang tahun itu saya belum menjadi sebagai Osmada, masih tahap seleksi. Terus waktu itu memang kita diprogreskan di situ, kita dimonitoring sebagai benar-benarnya profesional panitia itu seperti apa, lalu bagaimana mengendalikan situasi seperti ini, itu kita diajarkan waktu pada saat itu. Lalu setelah HUT, terus setelah berapa hari itu langsung pengumuman dan langsung kegiatan pelantikan. Setelah pelantikan, kakak kelas 2 tingkat di atas kita, di atas saya itu sudah ibaratnya melepas angkatan saya. Jadi tinggal saya dan kakak kelas 1 tingkat saya. Nah setelah itu, selang 1 bulan saya langsung dilibatkan oleh, memang itu sudah ada event yang berbawakan seksi bidang Saspok. Jadi waktu itu ada bulan bahasa, peringatan bulan bahasa, lalu angkatan saya itu sebagai panitia intinya untuk melaksanakan bulan bahasa. Lalu dilaksanakan bulan bahasa dengan pementasan pewayangan yang sebelum sudah saya ceritakan. Setelah itu adanya kelas meeting dan Semada Futsal Competition yang kelima. Nah, yang kelas meeting bahas kelas meeting dan yang Semada Futsal Competition bahas Semada Futsal Competition. Tapi itu tidak membuat kita pecah, akan tapi itu malah mempererat kita dan semakin kerjasama kita semakin baik. Karena apa? Kita di situ bisa berbagi tugas, bisa saling memberitahu kalau memang apa yang kurang, apa yang
masih bisa diperbaiki seperti itu. Lalu setelah Semarang Futsal Competition ada yang namanya camping OSIS, akan tetapi camping OSIS itu panitia lebih diutamakan, apalagi yang camping OSIS itu yang kenapa jadi panitia yang kelas 11. Saya dulu masih kelas 10 sebagai peserta. Jadi yang walaupun saya OSIS, saya tetap jadi peserta di situ karena saya masih kelas 10. Nah, itu camping OSIS. Setelah adanya camping OSIS itu apa lagi ya? Ada Kartini. Nah, Kartini di angkatan saya juga pelayannya juga sangat lumayan. Ada berbagai lomba-lomba yang lainnya. Fashion show ada ya? Wah, jelas. Terus ada uji bakat dan lain-lain kesenian Dan itu lainnya. kalau nggak salah untuk tahunnya Mas Rial dulu itu gurunya diajak main game, Malah diajak main. diajak main. Jadi nggak cuma siswanya aja, tapi guru-guru di Semada pun juga ikut Serta. ambil serta di dalam ya. Iya, jadi guru pun ikut berkompetisi di situ. Nah, setelah itu, setelah Kartinian dibahaslah KUD selanjutnya. KUT tahun 54. 54. Jadi waktu si Dimas masuk pertama kali di SMA Negeri 2 kemarin. ya pas HUT itu kan HUT 53 yang dari seleksi kan Mas Ria. Nah untuk 54 ini Mas Rianya udah jadi OSIS, saya ganti yang seleksi gitu ya. Nah itu tadi pengalaman dari Mas Ria ya, Iya. selama jadi OSIS di tahun pertamanya Mas Ria berarti ya. Iya, Dan- jadi masih waktu kelas 10. Dan ini saya mau cerita juga pengalamanku selama di OSIS yang paling berkesan kalau menurutku itu pas HUT Mas. KUD. HUT 54 kemarin Mas. Oh, jadi baru kemarin ini ya? Iya yang pas ngundang Feby Putri Firsa Berlala itu. Oh iya, terus Karena apa? Karena itu saya masih seleksi belum jadi OSIS, tapi jangan aja pas Osmada lah ya. udah mau panitia. Ya, jadi panitia. Dan itu saya mendapat tugas dari kakak-kakak OSIS itu sebagai seksi dokumentasi. Terus Tukang foto. Coba bayangin gimana itu. Saya nggak punya kamera, tapi saya dituju sebagai seksi dokumentasi. kameranya di mana? Saya pinjam teman lah Mas. Dia ambil dari mana? Saya pinjam teman itu kalau nggak salah aku pinjam 2 kamera. Iya. Oh pinjam 3 tapi yang tak pakai 2. Satunya di mana? Satunya di bawah yang punya, Oh, iya. nggak jadi tak pinjem gitu Mas. Nah itu dan di situ yang saya foto itu bukan Mas Rial, bukan teman-temanku, tapi artis loh bro. Langsung jarak berapa? Jarak nggak sampai 1 meter malah. Langsung deket-deketan gini. Iya. Dan itu luar biasa, aku seneng banget nih, teman-teman karena yang paling berkesan buatku itu saat Abah Lala tampil. Jadi di situ pas Abah Lala tampil kayak nggak ada batasan gitu loh antara panitia sama gestarnya. Jadi aku mau videoin yang nendang, mau videoin yang suling, itu bisa dekat sedekat apapun yang aku mau. Dan teristimewanya lagi, aku bisa ambil gambar, ambil foto sama Mbak Lala. Aku foto bareng sama Mbak Lala langsung di atas panggung Mas. Jadi luar biasa sekali. Jadi seneng banget akunya. Yang lain fotonya bisa di kelas, bisa di halaman, aku di atas panggung. Ya seneng banget tuh. Pengalaman sekali seumur hidup. Dan itu aku pamerin sama teman-temanku yang aku kenal lah. Gue ini foto sama Mbak Lala bro. Artis. Iya artis itu cuma bisa di Osmada aja itu. Bahkan teman-temanku Osmada yang lain nggak bisa ikut foto di atas gitu. Dan selanjutnya pengalamanku yang menarik bagiku itu ketika aku menjalankan tugasku sebagai seksi bidang kerja, yaitu jadi ketua kelas meeting. Pas jadi ketua kelas meeting itu susahnya, kendalanya itu eventnya bareng sama SFC ya Bos? Iya. Eventnya bareng sama SFC, jadi kerja satu atau ya panutanku lah kakakku Mas Ian ya, bagi kerja satu itu kan fokus ngurus SFC. Dan aku kalau mau tanya-tanya kan ya tunggu waktu yang enak gitu. Karena dianya juga sibuk Ya. tentang bahas pada misal Ya, jadi ya aku harus tahu waktu untuk tanya. Kalau aku nggak perlu tanya ya aku harus kerja sendiri gitu. Dan di situ aku ngerasa bahwa bener-bener kalau udah masuk Osmada memang harus bertanggung jawab teman-teman. Nggak boleh seenaknya aja. Sampai itu aku itu kan posisinya SFC itu futsal kan berarti butuh gawang dan pakai gawangnya Osmada ya. Iya. Nah itu kelas meetingnya dari dan kan OSIS juga menampung aspirasi siswa. Itu siswanya banyak yang minta futsal daripada basket. Iya, terus Jadi kan butuh gawang lagi. iya. Dan itu aku sama teman-teman OSIS seangkatan yang Cari gawang. ngurusi kelas meeting cari gawang teman-teman.
sampai dapat ke salah satu SMK di Klaten. Ini dapat apa? Dapat izin, bisa pinjem, dan langsung OSIS yang kesana, langsung OSIS yang ambil gawangnya, yang bawa mobil juga OSIS itu. Kan jadi asik gitu loh. Jadi kerjasamanya tetap Ya, kerjasamanya tetap jalan dan asiknya OSIS langsung turun tangan di situ. Itu yang jadi seninya. Aku sukanya di situ teman-teman. Jadi pengalamannya langsung terjadi di lapangan ya. Ya, jadi nggak cuma nyuruh-nyuruh aja misal. Secara langsung. Ya, itu kita bisa ngerasain langsung gimana toh rasanya pinjem, gimana toh rasanya kita cari-cari sponsor. Oh iya, BTW untuk cari sponsor ini kita di Osmada juga diajarkan ya Pak? Diajarkan dari awal seleksi itu sudah diajarkan untuk mencari sponsor. Jadi kita sudah berlatih public speaking dari awal. Ya. Yang awalnya pemalu seperti kita, dulunya pemalu, ingin berkata-kata itu sulit sekali. Bingung mau ngomong apa gitu. Apalagi kalau cari sponsor kan kita ngomongnya sama orang yang besar. Iya, langsung ke atasannya. Iya. Harusnya itu kan udah dipersiapkan cara mana. Dan Tapi walaupun kita masih awal-awal, kita kan sudah terpatok ingin jadi Osmada. Jadi apapun yang kita upayakan kita capai kalau udah ada kemauan. ya, jadi kalau ingin mencapai sesuatu kita harus berusaha semaksimal mungkin ya Pak. Dan itu hasilnya tidak akan membohongi proses. Jadi buat teman-teman yang takut untuk ikut Osmada karena mungkin seleksinya susah apa, jangan dipikirin dulu. Jangan. Yang penting daftar dulu. Itu mengalir. Ya, menikmati proses itu enak. Iya kan? Dan itu sedikit cerita saja ya, tapi masih banyak sekali kegiatan di OSIS Semarang di luar Klaten. Terus mungkin ada yang tanya, Kak, apakah pelajarannya tertinggal? Apakah nanti begini prestasi itu jadi menurun? Tidak. Malah itu semakin menjadikan kita motivasi ya. Kita juga. Karena kita kan sudah sebagai anggota OSIS, jadi harus wah aku bisa anggota OSIS ini solo pinter kok. Ya, kita harus lebih. Terus pengalaman lainnya itu seperti ya yang paling saya suka itu misal event kita itu terlaksana dengan lancar dan dipuji oleh orang-orang. Saya sangat kuat sekali. Itu ada kenikmatan tersendiri gitu ya Pak. Jadi kita merasa bangga karena memang event kita terlaksana dengan lancar dan apresiasinya sangat besar. Apalagi kita melanjutkan event-event yang dulunya sudah mendapatkan nama besar. Ya, jadi menjaga nama baik itu nggak semudah merebut nama baik atau mencapai nama baik ya Pak. Iya, pertanyaan ini sulit. Ya, itu dia poinnya. Nah, itu teman-teman sedikit pengalaman yang bisa kami sampaikan di vlog Osmada Part 3 ini. Mungkin Mas Dian mau tambah pengalaman lagi atau enggak? Pada intinya itu tadi, jangan ragu untuk mengawali hal yang baru. Nah, itu dia pesan terakhir dari Mas Dian. Dan sekali lagi di vlog kita yang ketiga, kita dari Osmada mengajak teman-teman semua, khususnya yang kelas 10 yang baru masuk di Osmada untuk gabung di keluarga besar Osmada. Tahun ini berarti Osmada 56 ya? 56. Osmada 56, langsung join aja. Untuk link pendaftarannya nanti ada di bawah sini. Ada di bio juga, di bio info Osmada juga. Jadi jangan lupa follow Instagram info Osmada. INFOOSMADA. Double O ya. Itu dia. Jadi ayo gabung di Osmada, kita cari pengalaman sebanyak mungkin, semoga berkah di kemudian hari. Seperti itu ya Mas. Kiranya cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan yang kita ucapkan. Saya Rial pamit undur diri. Dan saya Dimas pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.